Jakarta tak pernah berhenti berusaha untuk menyelesaikan masalah kemacetan. Berbagai cara telah dilakukan, mulai dari aturan 3-in-1, menambah pajak progresif kendaraan, hingga peraturan plat nomor ganjil genap, serta terus memperbaiki infrastruktur dan kinerja transportasi publik. Salah satu terobosan terakhir pemerintah dalam menangani masalah lalu lintas Jakarta adalah Mass Rapid Transit atau MRT dan Light Rail Transit atau LRT. Daya angkut yang lebih besar serta jalur bebas macet diharapkan menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk menggunakan MRT dan LRT. Keduanya kemungkinan akan mengurangi kemacetan karena orang yang lebih baik ngambil MRT daripada motor kan gitu. Membantu banget buat khususnya kita yang biasa mobilitas di daerah Jakarta, daerah-daerah khususnya perkantoran itu lumayan untuk menyingkat waktu. Sebetulnya efektif banget itu. Cuman kan kemacetan itu kan bukan masalah itunya, masalahnya kebanyakan transportasi yang mudah didapat dengan kredit dan usia kepemilikan di Indonesia itu cukup panjang di dalam transportasi. Konsep transportasi umum sebenarnya sudah diterapkan sejak dahulu, semenjak Belanda membangun pemerintahannya di Batavia. Melihat Batavia yang terus berkembang menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan, konsep transportasi massal mulai dikembangkan. Pilihan kemudian jatuh pada tram, yaitu sebuah alat transportasi yang dirancang untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dalam suatu kota. Nah, kemudian juga ada perusahaan tram. Tram ini karakteristiknya agak berbeda dengan kereta api, karena biasanya tram ini ditujukan untuk melayani kebutuhan transportasi di dalam kota. Nah, tram ketika itu mulai muncul mungkin sekitar tahun 1869 ya, 1869. Tapi berkembang kemudian setelah adanya ekonomi liberal ini, dan kemudian terutama tram itu ada di Jakarta atau Batavia ketika itu dan di Surabaya. Jadi ini adalah konteks di mana kemunculan perusahaan-perusahaan swasta ketika itu ya, karena ditunjang oleh Agraris Wet atau Undang-Undang Agraria. Di bawah perusahaan swasta bernama Batavia's Tramworth Maskapai, tram mulai dioperasikan dengan tenaga kuda sebagai penariknya. Kalau ingin tahu detailnya, kereta kuda sebenarnya juga seperti kereta-kereta delman itu. Rodanya 4, ditarik kuda. Kudanya malah 1 malah kan juga kasihan sebenarnya. Jadi penumpang kira-kira bisa menampung 8-10 orang. Tetap ada kusir di depan, jadi kira-kira itu. Jadi penumpangnya juga heterogen. Nah, kalau pada saat itu, kalau kita lihat dari kisah balik sejarahnya, kalau kita amati, kita lihat justru yang pribumi jarang menggunakan kereta tram itu, tram istilahnya, horse tram ya. Mereka orang-orang Chinese sama orang-orang Belanda ya yang menggunakan moda tram itu. Jadi dibangun itu dipasarkan kota, stasiun kota itu maksudnya sekarang itu menuju ke kota, kemudian sampai mana? Sampai Harmoni, Kuitang. Tram identik dengan kendaraan berjalan di atas rel. Namun saat itu, tram berkuda masih berjalan layaknya sebuah delman. Ini sempat beroperasi cukup lama ya, sampai mungkin sekitar tahun 1880-an awal lah begitu. Tapi kemudian terbukti bahwa kuda ini pun tidak efisien karena berat bagi kuda untuk menarik tram dalam tempo yang cukup lama gitu, berjam-jam, sehingga kemudian banyak kuda yang sakit, banyak kuda yang mati, dan itu perusahaan akhirnya mengeluarkan biaya yang cukup mahal juga. Abad 18, revolusi industri terjadi. Revolusi yang melahirkan berbagai perusahaan di segala lini kehidupan di seluruh dunia.
berbagai mesin canggih ditemukan. Penggunaan moda transportasi publik ini kan beriringan dengan perkembangan zaman dan perkembangan teknologi. Jadi ketika belum terjadinya revolusi industri, orang menggunakan kendaraan angkutannya berupa tunggangan kuda atau menggunakan sapi atau hewan lainnya untuk menarik gerobak atau misalnya saldo atau apa yang bisa digunakan. Jadi fungsi hewan sebagai penggeraknya, penariknya. Tapi dengan ditemukannya mesin uap, ditemukannya bahan bakar berupa minyak, itu menjadi suatu revolusi dalam konteks teknologi maupun industri. Tram berkuda mengalami perubahan di bawah perusahaan Netherlands Indisch Tramweg Maskapai. Tahun 1981, tram Batavia mulai ditarik dengan lokomotif uap. Pada masa ini, jalur tram sudah dibuat berupa rel sebagai lintasan. Rute tram pun semakin diperluas. Yang sebelumnya hanya menghubungkan Jalan Cengkeh hingga Harmoni, terjadi penambahan 3 jalur lagi, yaitu jalur Harmoni hingga Jatinegara, Harmoni hingga Kramat, dan Harmoni hingga daerah Cutmutia. Tahun 1897, tram uap berganti kepemilikan. Di bawah perusahaan baru bernama Batavia Elektris Tram Maskapai. Tram kembali mengalami perubahan. Sistem tram berbasis tenaga listrik mulai dikembangkan. Seiring munculnya tram listrik, tram uap masih tetap beroperasi hingga akhirnya dihapus pada tahun 1933. Tram listrik terbagi atas 3 kelas. Kelas 1 untuk bangsa Eropa, kelas 2 untuk Asia, dan kelas 3 untuk pribumi yang kemudian dikenal dengan kelas kambing. Jalur tram listrik juga semakin ditambah. Kebanyakan rute melewati lokasi penting di dalam kota. Tahun 1920 menjadi masa kejayaan tram listrik. Dalam setahun, transportasi massal ini dapat mengangkut 21 juta penumpang. Tram listrik menjadi transportasi massal andalan kala itu. Kita membeli karcis. Karcis itu bisa kita beli pas naik, di atas ada kondektur di situ ya. Ada masinis, ada kondektur, biasanya gitu awak kedua. Atau kalau kita naik di Kota Inten bisa beli di bawah, di loket bawah, atau naiknya di stasiun sasaran lah ya, stasiun akhir, atau di Kampung Melayu. Tapi kalau naik di tengah nggak bisa kita beli di atas dengan kepada kondektur. Tapi ada abonemen, ada langganan. Perkembangan transportasi kota Jakarta mulai memasuki babak baru. Ketika pembangunan kota semakin maju, mengikuti laju transportasi tram pada masa itu. Daerah-daerah pemukiman mulai bermunculan. Alhasil, masyarakat tidak hanya membutuhkan tram sebagai penghubung ke pusat kota, namun juga membutuhkan transportasi penunjang lain, seperti mobil, delman, ataupun becak. Tahun 1930, tram mengalami kemunduran. Saat itu, tram hanya mampu mengangkut 11 juta penumpang dalam setahun. Perusahaan mengalami krisis. Meskipun sudah melakukan penggabungan 2 perusahaan transportasi dan membentuk perusahaan baru bernama Netherlands Vereniging Batavia's Verkeersmaatschappij. Meski sempat kembali meningkat di tahun 1936 karena penurunan tarif, namun krisis ekonomi yang terjadi merata di seluruh dunia membuat perusahaan tram terseok-seok.
Nah kemudian ketika Belanda datang lagi pada sekitar Februari 46, NITM yang terjemahnya adalah Netherlands Indie Trams Maskapai menjadi naik ini tram mati. Karena apa? Karena kan banyak pejuang kita berkomunikasi lewat tram. Dikejar sama NICA, Netherlands Indie Civil Administration. Tentara Belanda kan dikejar. Ya suka dar-dar-dor di situ. Orang bilang naik ini tram mati karena ada risiko lah ya. Kalau tiba-tiba ada pejuang yang lagi dicari di situ, ya diberondong. Namun kondisi tersebut tak berlangsung lama. Di akhir tahun 1957, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nasionalisasi yang mengatur kebijakan bahwa seluruh perusahaan Hindia Belanda diambil alih oleh pemerintah Indonesia, termasuk perusahaan transportasi tram atau Netherlands Verenigd Batavia's Verkeers Maskapai. Perusahaan tersebut dinasionalisasikan dan berganti nama menjadi Perusahaan Pengangkutan Jakarta atau BPD. 1954 perusahaan tram dan otobus itu digabung oleh pemerintah pada saat itu 54 menjadi BPD. BPD sampai sekarang itu juga masih ada kan BPD. Nah itu perusahaan pertama transport pemerintahan Orla pada saat itu tahun 54. Namun gejolak kembali terjadi. Tram dianggap menghambat jalan transportasi lain yang memang sudah semarak pada saat itu. Tahun 1962, tram listrik resmi berhenti beroperasi dan kini hanya menjadi kenangan. Pemikiran tentang pembangunan angkutan massal di Jakarta sudah dirintis. Kenapa angkutan massal menjadi pionirnya? Karena dulu belum banyak orang yang punya mobil. Belum ada motor, tsunami motor belum ada. Mobil masih sangat terbatas, hanya dimiliki oleh para warga negara kelas 1 ya, warga negara Belandanya yang ini kemudian. Nah, kemudian yang menarik lagi, polanya, struktur jaringan pelayanannya itu memang mengikuti pola struktur kota di masa lalu. Jadi kita pada tahun sebelum zamannya Bung Karno membangun jalur jalan Tamrin Sudirman, itu jalur jalannya kan mulai dari Pasar Ikan, Sunda Kelapa, masuk ke Balai Kota, di Taman Fathahila, terus lurus di Jalan Gajah Mada sampai ke Harmoni. Tram pun begitu, kelihatannya sudah dipikirkan oleh mereka. Karena dulu kota ini belum punya jalan utama, jalan Tamrin dan Sudirman yang dibangun sesudah zamannya Bung Karno, itu polanya mengikuti itu. Jadi perkembangan itulah yang membuat apa? Membuat kondisi perkembangan tram itu menjadi sebuah pilihan bagi kita untuk membangun sebuah public transport di Jakarta. Seiring dengan perkembangan pada saat terjadi revolusi kemerdekaan, kita kan lihat banyak tram yang dicoret-coret merdeka atau mati dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa tram itu memang punya pengaruh dan menjadi tanda transformasi perkembangan era dari kolonial menuju era kemerdekaan. Tidak hanya tram, ada beberapa transportasi umum lain yang juga menghilang seiring perkembangan zaman. Oplet, moda transportasi ini sempat berjaya di tahun 1950-an. Angkutan umum asal Inggris ini kemudian berkembang dan dikenal dengan sebutan Austin oleh orang Betawi. Selain oplet, juga ada becak motor atau bemo. Bemo mulai dipergunakan pada awal tahun 1962 untuk menyemarakan perayaan olahraga Ganevo. Namun kembali lagi, transportasi ini kemudian dilarang beroperasi di Jakarta
sesuai dengan instruksi Gubernur tahun 1996. Transportasi umum yang masih beroperasi hingga saat ini adalah bis kota. Berawal pada tahun 1969, Jakarta dibanjiri 2.000 unit bis merek Dodge yang kemudian dibeli oleh perusahaan bis kota swasta sebagai pengganti tram. Perlahan namun pasti, bis merek Dodge mulai ditinggalkan karena menyebabkan kebangkrutan beberapa perusahaan transportasi swasta. Saat itu, PPD sudah dibekali bis buatan Amerika bermesin diesel yang dinilai lebih irit. Yang paling buruk itu adalah ketika cara pengelolaan angkutan massalnya itu tidak memperhatikan tata kelola yang betul-betul bisa membuat badan usaha itu untung. Nah, kita kan dulu belum mengenal subsidi atau PSO, Public Service Obligation, supaya perusahaan angkutan umum itu tidak kolaps. Ya, dulu katanya subsidi, tapi subsidinya kan hanya dalam bentuk apa? Subsidinya dalam bentuk bahan bakar. Dulu kan harga bahan bakar ditekan karena ada subsidi pemerintah. Sekarang kan nggak ada. Tapi apakah yang lain itu ditanggung oleh si pengusaha? Ditanggung pemerintah? Enggak. Spare part, bayar pajak, pemeliharaan mobil, terus sama upah. Wah, banyak lah antara komponen langsung dan tidak langsungnya. Tapi ujung-ujungnya kan semua ditanggung oleh si pengusaha. Jadi bagaimana menciptakan angkutan umum yang untung dan memanusiawi? Maka sekarang dirubah. Misalnya contoh angkutan umum itu tidak lagi dengan setoran, tapi dengan gajian. Hingga muncullah Transjakarta. Bis dalam kota yang memiliki jalur khusus dan berhenti di setiap shelter yang ditentukan. Transjakarta memiliki konsep yang sama dengan tram. Jalur Transjakarta pun kebanyakan menggunakan jalur yang sama dengan tram pada masa lampau. Sebetulnya busway itu pun polanya nggak jauh beda dengan tram itu. Seperti antara kota dengan Blok M itu kan sebetulnya membangun sebuah tramway dengan nama busway pada koridor baru yang mengikuti pola lama. Pola lama itu kan dari Pasar Ikan, sekarang misalnya sampai ke Pluit, ya kan, dari Pluit sampai ke Blok M, ya atau ke ini. Jadi kita itu memang kalau mau membangun tram itu sesuatu yang sangat positif. Cuman kadang-kadang ya perilaku warga Jakarta ini kan susah. Ada tram di tengah, dia halangin, padahal tram itu memang jalurnya khusus. Bisa diselang-selingi, diisi ya kan. Tapi pengaturan kecepatan, pengaturan keselamatan memang menjadi sebuah persyaratan. Nah, akhirnya sekarang kita merubah kondisi dari masa lalu ketika ada 4 jalur, 5 jalur tramway di Jakarta diganti dengan 15 koridor busway. Saat ini, transportasi umum di Jakarta sudah saling terintegrasi. Mulai dari feeder, busway, LRT, hingga MRT. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mau menggunakan angkutan umum karena efektivitasnya. Jadi saya kira ini sudah bagus, sekarang tinggal mengoptimalkan operasional dari angkutan umum itu sendiri. Dan masyarakat harus didorong supaya lebih banyak menggunakan angkutan umum. Jadi kalau kita lihat sarananya, infrastruktur maupun sarana, saya kira kita harus fair bahwa mengatakan bahwa infrastruktur dan sarana transportasi umum massal di DKI relatif sudah cukup ya, karena ada KRL Jabodetabek, ada MRT, ada LRT, dan ada Transjakarta Busway. Sekarang tinggal masyarakat mau memiliki kesadaran untuk menggunakan angkutan umum atau tidak. Sisi lain dari hadirnya moda transportasi modern seperti LRT dan MRT adalah membiasakan warga penggunanya dalam budaya antri.
menjaga kebersihan, serta disiplin waktu. Suatu hal yang banyak kita lihat di negara-negara maju.